Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat fisika? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, nama saya Muhammad Muhyiddin Nasrullah, pendidikan fisika dari Universitas Jember. Oke, sahabat fisika, sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Baik sobat fisika, pada video kali ini kita akan membahas hukum Ohm. Sobat fisika pasti pernah belajar listrik arus searah pada kelas 9 SMP ya. Terdapat 3 variabel. Yang pertama R atau hambatan, yang kedua itu V sumber tegangan, yang ketiga I atau nilai kuat arus listrik. Lalu bagaimana hubungannya ketiga variabel tersebut? Oke, orang yang pertama kali meneliti tentang hubungan hambatan listrik yaitu George Simon Ohm ya. Beliau itu setelah mengadakan banyak sekali percobaan menyimpulkan bahwa arus listrik sebanding dengan beda potensial sumber tegangannya, sedangkan untuk hambatannya berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Oke, sahabat paham? Oke, kita lanjut. Maka dari itu hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi I sama dengan V dibagi dengan R atau hambatan. Lalu bagaimana hubungan 3 variabel tersebut? Variabel I itu berbanding lurus dengan sumber tegangannya atau V, dan berbanding terbalik dengan R atau hambatan. Hambatan pada hukum Ohm ini harus konstan. Mengapa demikian harus konstan? Karena kalau tidak konstan itu bisa berubah-ubah nilai kuat arusnya ya. Oke, kita sekarang bayangkan hubungan ketiga variabel tersebut. Kita bahas yang I sebanding dengan sumber tekanan. Misal kita analogikakan, misalkan saya punya bendungan nih. Bendungan ini ada dua macam bendungannya. Yang pertama pintunya terbuka lebar, yang kedua pintunya terbuka sempit ya. Bendungan yang pintunya terbuka lebar maka airnya akan keluar banyak, sedangkan bendungan yang pintunya terbuka kecil atau sempit maka airnya yang keluar itu sedikit. Nah ya, berarti peristiwa tersebut kita bisa analogikakan terhadap arus listrik ya. Semakin besar sumber tegangannya, maka semakin besar pula nilai kuat arus listriknya. Dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil sumber tegangan, maka semakin kecil pula nilai kuat arus listriknya ya. Oke sobat, kita sekarang lihat untuk arus dan hambatannya. Di sini kita lihat bahwa arus itu berbanding terbalik dengan hambatan ya. Kita bayangkan lagi nih. Misalkan ada pohon yang daunnya berguguran tuh di tepi sungai. Pada sungai pertama itu tidak ada bebatuan yang besar dan tidak ada ranting-ranting, itu bersih sekali. Yang sungai kedua terdapat banyak sekali bebatuan yang besar dan ranting-ranting pohon yang berserakan. Misalkan nih ada 2 daun. Daun pertama jatuh pada sungai pertama dan daun kedua jatuh pada sungai kedua. Misalkan kedua daun tersebut jatuh secara bersamaan ya.
sungainya masing-masing nih. Maka pada sungai pertama ini kan tidak ada batunya, nggak ada rantingnya, maka daun itu dapat mengalir di aliran sungai dengan lancar dan ya baguslah, ya lancar. Dan pada sungai kedua itu banyak bebatuan, banyak rantingnya, dan daunnya itu jatuh di sungai kedua. Apa yang terjadi? Pasti daunnya itu mengalami banyak hambatan, atau tersangkut, entah itu terjepit di batuan dan lain-lain, banyak hambatan ya. Tadi kan kakak bilang nih, hambatannya itu pada hukum itu konstan. Lalu bagaimana ceritanya hambatannya itu tidak bisa konstan? Penasaran kan? Oke, kita lihat hambatan dengan memperhatikan jenis bahan yang digunakan. Ada rumusannya, yaitu R sama dengan Rho dikalikan L per A ya. Apa itu kak? Nggak tahu nih. Oke, kita bahas. Rho itu artinya hambatan jenis. Maksudnya gini ya, ada kabel penghantarnya itu terbuat dari tembaga dan dari besi. Nah ini kan beda, antara tembaga atau besi, ini jelas berbeda bahannya. Lah itulah yang dinamakan hambatan jenis ya. Dilihat dari bahannya itu apa ya. Oke, yang kemudian kita lihat yang L. L itu panjang atau length, panjang dari kawat atau penghantar. Yang kedua, yang ketiga ini A atau area atau luas ya, luas dari penampang. Ini banyak ya di toko-toko listrik itu kabel berbentuknya itu silinder ya, nggak ada tuh yang bentuk seperti balok itu kabelnya ya, banyak kan silinder ya. Silinder kan alasnya itu berbentuk lingkaran. Oke, berbentuk lingkaran berarti luasnya bagaimana? Pi R kuadrat ya, seperti itu, Pi R kuadrat ya. Dengan rumusan Pi R kuadrat pada A sama dengan Pi R kuadrat. Oke, mengerti? Oke ya. Kita lihat nih hubungan antara variabel-variabel tersebut. Di sini kita lihat bahwa R itu berbanding lurus dengan Rho. Apa tuh? Nah, maksudnya gimana ya? Oke, kita analogikan lagi ya, kita bayangkan lagi. Misalkan ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalannya mulus, tidak ada lubangnya dan tidak bergelombang. Sedangkan jalan yang kedua ini, jalannya itu banyak lubangnya dan bergelombang. Misalkan ya, kita mengendarai mobil pada kedua jalan tersebut. Misalkan jalan yang pertama itu mulus sekali ya, kita kan satu saja, nggak ada hambatannya. Nah, bagaimana yang jalan kedua? Jalan kedua ini banyak sekali lubangnya dan bergelombang. Otomatis kita kan mesti harus lebih waspada lagi. Tapi banyak hambatannya itu banyak lubang, banyak yang bergelombang dan cara seperti itu. Oke, berarti ya. Jadi kita simpulkan ke arus listrik bahwa semakin besar nilai hambatan jenisnya, maka semakin besar pula nilai hambatannya yang R itu ya. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai hambatan jenis atau Rho, maka semakin kecil pula nilai hambatan atau R. Seperti itu hubungan antara Rho dan R. Oke, kita lihat pada variabel L ya, atau length. L ini
berbanding lurus dengan R. Maksudnya panjang dari sebuah kawat penghantar berbanding lurus dengan R atau hambatan. Nah, kita contohkan lagi nih biar paham ya. Misalkan ya, yang pertama itu ada jalan yang pendek, yang kedua ada jalan panjang. Yang pertama jalan pendek, jalan yang patas, yang kedua jalan yang biasa-biasa saja atau yang panjang, jauh lah, jauh itu jauh. Kita mengendarai mobil, misalkan jalan yang pertama yang pendek kan ini cepat kali, cepat sudah sampai. Hambatannya itu sedikit sekali. Yang kedua ya ini lebih panjang, jauh lagi, jauh ya, kita hambat lah, lama sekali ya, seperti itu. Jadi bisa kita analogikan bahwa semakin panjang kawat penghantar maka hambatannya itu semakin besar pula, dan sebaliknya pula semakin pendek kawatnya maka semakin kecil nilai hambatannya. Oke, sahabat ngerti? Baik, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Kita lihat variabel A ya. Variabel A ini berbanding terbalik dengan R, kok bisa ya? Dan misalkan begini, saya punya jalan, ada lagi ya. Jalan yang pertama itu jalan lebar sekali ya, seperti jalan tol. Yang jalan kedua ini jalan sempit ya, seperti digagang gitu ya. Misalkan yang di jalan yang lebar itu kan banyak mobil ya, lancar, cepat, surut sampai ya. Kalau yang di sempit itu digagang kecil, jalannya itu lama sekali ya, banyak sekali hambatan, untuk orang lewat ya, banyak hambatannya dan jalan sempit itu. Nah, ini bisa kita analogikan pada arus listrik bahwa semakin besar atau semakin luas penampangnya maka semakin kecil nilai hambatannya, dan semakin kecil atau semakin sempit luas permukaan suatu benda maka semakin besar nilai hambatannya. Oke, sahabat ngerti? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kakak bilang ya, kalau ada hambatan itu yang tidak konstan. Gimana ya kok bisa tidak konstan ya? Oke nih, misalkan ya kita punya laptop, kita gunakan untuk internetan. Sekarang kan musim pandemi corona, jadi banyak siswa yang belajar secara online dengan menggunakan laptop atau Android. Lama-kelamaan kan bisa panas tuh laptopnya tuh ya, karena lama ya. Nah, akibat panas kemudian biasanya itu laptopnya bisa nge-lag atau biasanya nge-hang, tidak bisa not responding, tulisannya not responding. Itu kok bisa ya not responding? Berarti hambatan yang ada pada laptopnya jadi besar. Nah, itu sebabnya. Dan dirumuskan menjadi R2 sama dengan R1 buka kurung 1 ditambah alfa dikalikan delta T ya. Ingat ini materi apa? Kelas 11 ini, yaitu pada materi pemuaian ya, cuma diganti R nya saja ya. Oke, digantikan lagi adik-adik materinya. Wah, ini rumusan apa lagi ini kak? Oke, kita bahas ya. Yang R1 ya, R1 dulu. R1 itu hambatan awal pada saat laptop kita belum dinyalakan ya, masih dingin ya. Kemudian yang alfa merupakan koefisien muai yang ada pada kawat penghantar di laptop kita yang gunakan. Kemudian delta T atau selisih suhu, selisih berarti yang terakhir yang awal ya, delta T ya. Yang R2 ini
ya hambatan pada waktu suhu itu terjadi ya. Misalkan yang pertama, sebelum kita nyalakan laptopnya bersuhu 27 derajat. Kemudian setelah 1 jam lagi suhunya menjadi 80 derajat. Nah, pada R2 itu pada saat suhu 80 derajat. Oke, mengerti? Pada rumusan ini bahwa delta T ya, T2T akhir itu berpengaruh terhadap nilai hambatan akhir ya, dan koefisien mulainya juga ini berpengaruh ya. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula nilai hambatan. Oke, jadi ngerti? Oke, saya kira ngerti ya, ngerti. Oke, baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, hukum Ohm adalah kuat arus listrik berbanding lurus dengan sumber tegangan dan berbanding terbalik dengan R atau hambatan ya. Hukum Ohm ini berlaku pada hambatan yang konstan. Oke, yang konstan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.